Pemirsa, terima kasih masih bersama kami jelang berlangsungnya pertandingan menarik dari grup A, di mana tentunya harus ada reaksi yang disajikan oleh tim bola voli putri Indonesia setelah takluk dari Thailand dengan 3 set langsung. Sedangkan Malaysia menghadapi Myanmar, mereka begitu nyaman untuk bisa mengendalikan pertandingan sejak awal persaingan hingga mampu meraih keunggulan yang cukup mencolok di laga pembuka mereka. Ada 2 nasib yang berbeda, Reza. Dan tentunya bagi Indonesia harus ada respons yang disajikan sejak awal persaingan. Ya, dan kita lihat kembali turun dengan starting six yang sama dengan ketika menghadapi Thailand ya. Tetap dengan Medioku, Mega dan juga Ratri di posisi hitter. Serve pembuka dari Malaysia. Wow, satu upaya yang sangat baik tadi Wulandari Agustin untuk bisa memperoleh angka pembuka bagi Indonesia. Ya, cukup positif Indonesia membuka pertandingan. Variasi kick yang kemarin sangat jarang bisa berjalan, kayak ini langsung muncul di poin pertama. Oh, satu salah pengertian yang tersaji tadi membuat keadaan kurang menguntungkan, dan Mei Ching dan kawan-kawan membuka laga dengan start yang sama sekali jauh dari ideal. Ini poin yang juga bisa merusak mental ya. Di awal-awal pertandingan kita Xiao Hui mencoba memberikan bola quick, tetapi bolanya justru ada di belakang quicker. Jadi memang kalau bola quick ini harus benar-benar tepat ritme dan juga kecepatannya. Satu upaya down the line tadi, tapi keluar ternyata ya. Lagi-lagi ada kesalahan dari Malaysia. Mei Ching tadi mencoba untuk mengincar posisi 5, tetapi ternyata juga terlalu melebar. Awal yang positif bagi Indonesia. 3 poin tanpa balas mampu diraih oleh Indonesia. Pukulan keras yang masih mampu dikembalikan tadi oleh Mei Ching. Baik sekali, masih mampu. Upaya ding tadi. Kali ini Mei Ching. Oh, baik sekali aksi dari Megawati tadi. Ya, ini situasi yang menarik ya. Kita lihat tadi sempat ada positional change ketika menyerang. Mega masuk ke posisi tengah, kemudian Agustin Wulandari di samping, dan ketika transisi bertahan, mereka belum sempat lagi untuk berganti posisi. Dan ketika Mega di tengah, ternyata justru Mega bisa mendapatkan poin tadi. Memang Megawati memiliki kemampuan luar biasa untuk multi posisi. Malaysia coba bangkit, tertinggal cukup jauh kali ini untuk memulai set pertama. Kembali satu pukulan keras berbuah poin tambahan bagi Indonesia. Sejauh ini inilah dia awalan yang tentunya sangat didamba oleh Coach Alim Suseno. Dan awalan yang tidak diinginkan tentunya oleh pelatih Malaysia, yang kita lihat bahkan di poin yang baru 6 kali ini sudah langsung mengambil time out. Kita lihat Coach Liu Fuyon mencoba untuk mengambil time out, menenangkan kembali anak asuhnya, karena Malaysia belum sekalipun melakukan serangan yang istimewa. Di time out ada iklan, lupa. Gue baru mau ngomong di time out aja. Ya benar kata si Reza. Coach Liu Fuyon harus melakukan time out tadi untuk membreak play momentum yang tentunya coba diputus oleh Malaysia setelah start yang begitu mengkilap disajikan oleh Indonesia, Reza. Ya, bahkan belum berganti server ya, masih Tisha yang melakukan serve. Dan kali ini justru poin pertama dari Malaysia juga dari kesalahan Indonesia. Upaya dari Putri Tisha Amalia, tapi bola tidak mampu melewati hadangan net. Justru poin percuma didapat oleh Malaysia. Serve kali ini. Oh, coba untuk langsung melepaskan satu pukulan keras tadi Wulandari Agustin. Ya, kita lihat sangat positif bagaimana variasi yang dibuat oleh Tisha ya di laga kali ini, di mana memang kalau kita ingat kemarin menghadapi Thailand ada 41 serangan yang dilakukan oleh Mega. Yang terdekat melakukan serangan paling dekat adalah Medi. Itu 23, artinya kita terlalu bergantung kepada Mega kemarin. Kembali serve yang sangat baik tadi.
Mei-Ching tidak sama sekali bisa dibendung. Satu upaya yang lagi-lagi sangat mengesankan. Dan ini poin yang begitu apik dari Medi Yoku. Kita lihat 3 hitter dari Indonesia semuanya sudah mendapatkan poin. Ratri, Medi, dan juga Mega. Variasi yang terus berjalan dengan baik bagi Indonesia di awal pertandingan. Serve dari Wulandari. Kali ini satu spike tadi yang baik dilakukan oleh Yong Jatian. Ini jadi poin attack pertama dari Malaysia. Meskipun ini juga dari rel yang cukup panjang, harus mulai berhati-hati Indonesia. Tadi kita lihat Tisha gagal ya bisa membaca sinyal dari blocker. Tertinggal 27 Malaysia. Sepertinya ace tadi. Ya, pengamatan yang kurang cermat kayaknya dari Yulis Indahyani. Dia mengira bola akan keluar, tapi tampaknya bola benar-benar turun tepat di baseline tadi. Ya. Balik kesempatan bagi Indonesia dan tidak disia-siakan untuk terus mendulang poin. Megawati. Ya, inilah kualitas dari salah satu opposite hitter terbaik di Asia Tenggara saat ini. Bahkan dia juga menjadi best opposite hitter ketika Asian Grand Prix 2022. Dan tentu kita akan tunggu bagaimana kiprah Mega di Liga Korea Selatan tahun depan. Betul, sangat dinanti tentunya. Mega yang beraksi di Korea Republic. Kembali salah satu opposite hitter terbaik. Oh, penuh percaya diri. Medi Yoku yang terus mendulang poin juga bagi Indonesia. Ya, ini pemain lainnya yang juga akan berlaga di Korea tahun depan, Adi. Memang ada 2 pemain Indonesia yang masuk ke draft Liga Korea pada bulan lalu. Mega akan memperkuat Daejeon Korea Ginseng Corp pada tahun depan. Sementara itu Medi bermain untuk Caltech Seoul Kings. Indonesia punya opposite hitter dan juga outside hitter yang berkualitas. Ya. Sejauh ini mampu melaju, masih coba berupaya. Satu dik tadi Reza, tapi melebar. Ya, dan memang kalau kita bahas peta kekuatan ya di grup ini, Thailand ada 1 tingkat di atas Indonesia. Kemudian Indonesia juga masih ada 1 tingkat sebenarnya dibandingkan dengan Malaysia dan Myanmar. Bahkan kalau kita ingat tahun lalu di Vietnam, ketika menghadapi Malaysia pun Indonesia menang dengan cukup mudah, 25-10, 25-13, dan 25-5. Kembali dengan mudahnya kill dari Megawati yang terus menunjukkan kapasitasnya. Sudah mencapai double digit, poin 10 bagi Indonesia. Dan memang Megawati selalu saja menemukan space-space yang tersedia di bidang permainan lawan. Ya, kita lihat bahkan ketika menghadapi Thailand pun dia bisa dengan cukup menyulitkan ya pertahanan Thailand. Apalagi ketika menghadapi Malaysia kita lihat lebih banyak lagi poin yang didapatkan oleh Mega. Baik sekali, masih mampu digapai. Set up, kemudian pukulan keras juga masih bisa dihadang. Coba untuk mengamankan poin berikutnya dan kembali berhasil untuk bisa menghancurkan pertahanan dari Malaysia. Ya, memang Ratri ini salah satu pemain paling bertalenta yang dimiliki oleh Indonesia. Sayangnya di Pro Liga tahun ini performanya agak menurun. Di laga menghadapi Thailand pun ketika dia jadi starter masih belum konsisten sehingga digantikan oleh Nandita di tengah pertandingan. Dan ini adalah laga yang paling tepat sebenarnya bagi Ratri mengembalikan kepercayaan dirinya dan lebih siap lagi di laga-laga berikutnya. Indonesia serve gagal kali ini, sedikit tergesa-gesa. Megawati 5-11. Mungkin bagi coach Alif Suseno yang mengesalkan adalah beberapa poin percuma yang dipersembahkan oleh Indonesia untuk Malaysia harus bisa lebih baik. Khususnya dalam melakukan receive serve ya, kemarin sempat jadi masalah. Oh, gagal kali ini. Kembali angka mampu didapat oleh Malaysia. Nur Fadilah tadi. Ya, pembacaan yang sangat baik dari pemain paling berpengalaman milik Malaysia tadi, Mei-Ching.
mampu menghentikan quick dari Wilda yang sudah dalam 2 kesempatan quicknya gagal mendapatkan poin. Ini dia satu upaya dari Wilda Nur Fadila untuk lagi mengamankan angka berikutnya bagi Indonesia. Ya, dan kita lihat ya, ini yang memang dibutuhkan. 1 kali 2 kali gagal tidak apa, tapi terus mencoba. Ini dilakukan oleh Tisya kepada Wilda dan akhirnya bola quick yang diinginkan oleh Wilda bisa dia dapatkan untuk mendapatkan poin pertamanya pada hari ini. Matching. Angka kembali didapat oleh Malaysia. Ini situasi Malaysia tahun ini sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi di Filipina tahun lalu ya. Mereka tidak punya hitter yang mungkin bisa diandalkan mendapatkan banyak poin. Mungkin di Filipina masih ada Alisa Valdez, tapi kalau kita lihat di Malaysia hanya ada matching kali ini yang mendapatkan banyak poin, tapi justru dari posisi middle blocker. Betul. Kembali angka mampu didapat oleh Indonesia. Memang rotasi peroleh poin di Indonesia begitu nyaman, tapi untuk Malaysia terus saja matching sebagai pendulang poin terbanyak mereka. 13-7 sudah. Baik sekali tadi. Ya, kita lihat koordinasi yang sangat baik Adi kali ini. Juga ada komunikasi yang berjalan dari pelatih ya tadi. Agus Suseno meminta para pemain tidak melakukan blok, hanya menunggu datangnya bola, dan ketika menyerang memang 4 pemain tadi bersiap untuk melawan serangan dan variasinya pun tidak dibaca oleh lawan. Medioku mampu tadi untuk bisa melewati hadangan para pemain Malaysia untuk 7 poin, dan lagi begitu positif. Intensitas serangan juga terus terjaga dari Indonesia sehingga sejauh ini belum ada kendala berarti. Dan lagi satu visi yang baik dari Ratri tadi untuk bisa mencari celah. Ini harus dipertahankan tentunya ya. Kalau bisa lebih banyak lagi kita leading, dan kemudian ada kesempatan bagi Coach Salim memasukkan pemain-pemain di bangku cadangan. Ya. Malaysia coba bangkit, masih dalam keadaan yang cukup sulit, tapi panjang tadi. Satu upaya dari Megawati. Ya, tapi tampaknya kali ini para pemain Indonesia meminta Coach Salim mengambil challenge ya. Tadi Megawati menganggap ada touch dari bloker lawan, dan kita akan tunggu nanti apakah berhasil challenge pertama yang diambil oleh Indonesia di pertandingan kali ini. Ya, kita akan nantikan apakah ada block touch tadi yang tentunya merubah alur bola dan akan menguntungkan bagi Indonesia bila memang ada sentuhan dari telapak maupun jemari. Ya. Main Malaysia yang sedang tentunya dicek kali ini. Ini mungkin sentuhan-sentuhan yang akan sulit dilihat dengan mata telanjang ya. Jadi memang lagi-lagi adanya teknologi ini cukup memudahkan wasit, dan ada fingertip touch tadi. Dan angka menjadi milik dari Indonesia kembali. (16-7). Semakin menjauh, keunggulan yang cukup nyaman bagi Indonesia. Kali peluang untuk menambah poin tidak disia-siakan, dan memang terus saja Ratri unjuk kebolehan di persaingan kali ini. Iya, dan kita terus mendengar ya instruksi dari Coach Alim di mana dia meminta anak-anaknya untuk tunggu. Artinya lebih menunggu dalam melakukan receive di barisan belakang dibandingkan lakukan blok, karena Coach Alim melihat power dari spike para pemain dari Malaysia ini tidak terlalu berbahaya. Jadi akhirnya menunggu di belakang ini adalah pilihan yang lebih efisien untuk bisa mendapatkan poin. Menunggu, kemudian bisa meng-create pass yang lebih baik bagi para pemain Indonesia untuk lagi mendulang poin. Jauh, satu upaya yang coba diberikan lagi-lagi oleh para pemain Malaysia. Sejauh ini belum ada penyelesaian dari kendala mereka di lapangan, dan sepertinya akan ada time out lagi atau harus terjadi perbincangan di antara para pemain Malaysia sendiri, karena sejauh ini begitu mudah Indonesia untuk bisa mengendalikan laga. Espresso banget.
Pemirsa, masih di Olympic Complex Indoor Main Hall dari laga cabang olahraga bola voli putri Grup A, persaingan antara Indonesia menghadapi Malaysia. Coba bangkit dari kekalahan 3 set langsung, 16-25, 16-25, 16-25. Ya. Cukup unik memang perolehan poin di laga kemarin bagi Indonesia menghadapi Thailand. Dan sebenarnya walaupun kita kalah 3-0 ya, tetapi itu adalah hasil yang saya rasa cukup positif. Karena kalau kita ingat, kekuatan Thailand adalah tim yang biasanya bermain di event-event internasional seperti Volleyball Nations League. Dan memang kemarin pun pemain-pemain top mereka bermain. Ada pemain-pemain yang bermain di Liga Jepang seperti Hataya dan juga Pimpicaya. Ada juga yang bermain di Turki seperti Chachuon. Jadi 25-16 di 3 set tidak terlalu buruk sebenarnya. Betul. Hasil akhir yang mungkin tidak sesuai dengan jalannya pertandingan bagi Indonesia. Satu upaya lagi dari Megawati. Ya, lagi-lagi ini adalah kesempatan terbaik bagi Indonesia terus mencari bagaimana sentuhan-sentuhan dalam melakukan serangan dan terus dicari ya variasi ini oleh Tisya, melakukan serangan dari posisi belakang, dari posisi quick, dari posisi 4 dan juga 2. Indonesia serve. Upaya yang kembali coba disajikan para pemain Malaysia, masih terus terbendung. Masih gagal untuk bisa langsung memperoleh poin dan kemudian coba dimanfaatkan dengan spike keras tadi. Ya, sabar, tenang, dan menunggu momen yang tepat untuk bisa melepaskan kill yang kembali sangat maut. Indonesia unggul, 20 poin sudah diraih. Mencetak 14 poin kemarin Mega dalam 3 set menghadapi Thailand, dan saya rasa tentunya malam ini mungkin siang ini akan lebih banyak lagi. Adi melihat bagaimana dia terus mendominasi untuk mendapatkan poin. Samantha Yang menggantikan Jiru. Samantha Yang tidak tampil di laga kemarin menghadapi Myanmar. Kesempatan lagi bagi Malaysia, tapi pun juga gagal. 21-8. Ya, dan ini adalah masalah ketika poin getter utama dari sebuah tim adalah middle blocker. Karena ketika di belakang middle blocker ini akan diganti dan akhirnya serangan mereka pun bisa terhenti. Kali ini kita lihat berhenti di poin 8. Oh, kali ini satu kesalahan. Dan memang betul sekali ketika tidak ada middle blocker andalan, matching di lapangan permainan ini sulit bagi Malaysia. Seperti mereka lakukan kemarin menghadapi Myanmar di set kedua unggul 1-10, tapi kemudian bisa hampir terpangkas hingga berjarak 4 angka saja ketika matching dikeluarkan. Ya, sekali lagi ini mirip dengan Filipina tahun lalu ya, ketika mereka sangat mengandalkan Jaja Santiago saat itu. Oh, mampu diblok tadi, satu eksekusi dari Ratri. Ya, Ratri pun harus segera fokus lagi ya. Ini masalah yang sering kita hadapi dari Ratri Wulandari, pemain yang masih berusia 20 tahun ini. Kadang up and down-nya terlalu cepat ya. Jadi kalau kita lihat tadi dia sangat dominan, tetapi ketika melakukan satu kesalahan dia belum bisa melupakannya lagi sejauh ini. Iya. Satu kesempatan lagi, sentuhan yang sangat baik tadi. Kembali sulit bagi para pemain Malaysia untuk bisa bereaksi. Megawati terus dominan. Ya, dan tentu bagi Mega ini sudah saatnya ya menguji kemampuannya di level yang lebih tinggi. Keputusannya untuk bisa bermain di Liga Korea rasanya tepat di tahun depan, menguji kemampuannya menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh lagi. Karena usianya pun sebenarnya masih cukup muda, masih 24 tahun dan masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Ini belum menuju prime, biasanya prime 25, 26, 27. Dan saat yang tepat bagi Megawati tentunya. Satu upaya kembali gagal. Segalanya terlalu mudah tadi. Brittany Chan juga tidak mampu untuk bisa memberikan satu pergerakan yang ideal bagi Malaysia. Dan sebenarnya dengan kita menghadapi Thailand di laga pertama, kemudian menghadapi Malaysia dan juga Myanmar di laga-laga berikutnya, yang dikhawatirkan adalah bloker kita tidak teruji ya. Ini yang
tentu tidak kita harapkan karena di laga semifinal nanti kalau kita bisa lolos, ini lawannya antara Vietnam atau Filipina yang punya kekuatan serangan lebih baik. Itu yang menarik ya, karena biasanya akan menghadapi misalnya Malaysia, kemudian Myanmar, baru kemudian Thailand sebagai lawan terberat di final grup, pertandingan grup. Tapi kali ini berbeda, langsung dengan tim yang terbaik ada di grup A, sehingga tentunya level dari penampilan para pemain Indonesia pun belum mencapai peaknya, tapi sudah menghadapi lawan yang begitu tangguh. Sekali. Sebenarnya kemarin pun banyak pemain dari Thailand yang baru bergabung dengan tim ya, bahkan kalau kita lihat setter utama mereka, sang kapten mereka juga Pornpan tidak bergabung dengan tim. Acara pun juga masih cedera ringan, kemarin tidak bermain. Jadi tentu Thailand pun sebenarnya masih menyimpan kekuatan. Ya tentunya akan semakin komplit, semakin lengkap jelang nanti beraksi di male rounds. Dan lagi satu upaya dari para pemain Indonesia. Masuk tadi. Ya inilah kelebihan pemain kelahiran Sentani ini. Dia punya visi yang sangat baik ya, meskipun tingginya hanya 168 cm, tidak terlalu tinggi untuk ukuran hitter, tetapi dia punya visi yang baik untuk mengincar ruang mana yang terbaik untuk bisa mendapatkan poin. Terus positif dengan energi yang sangat baik disajikan oleh Medioku. Ya ini menarik, sepertinya ada challenge dari Malaysia, walaupun tadi tanpa kamera challenge pun kita lihat jelas ada sentuhan. Jelas sekali. Real time, jelas terlihat ini sudah menuju desperation karena angka sudah mendekat menuju akhir dari set pembuka. Ya, ini juga mungkin 24. Karena timeoutnya sudah habis ya Malaysia ya. Jadi karena memang di bola voli modern ini peraturan timeout juga berubah. Sekarang tidak ada lagi technical timeout, tetapi setiap pelatih memiliki 2 kali kesempatan timeout di setiap setnya di manapun dia ingin mengambil. Dan ini menarik sebenarnya nih, kita lihat cukup lama, tapi kali ini kita saksikan ya, memang jelas ada sentuhan tadi. Jelas sekali terlihat satu sentuhan yang tentunya membuat bola yang dipukul keras oleh Medioku sentuh tadi. Ya, set point yang cukup cepat bagi Indonesia, hanya sekitar 22 menit laga baru berjalan, tetapi kita sudah hampir bisa memenangkan set pertama. Set point pertama Pambuka diakhiri, gagal. Masih terus berjuang. Mei-Ching dan kawan-kawan tidak ingin begitu saja melepas set pembuka ini kepada Indonesia. Coba terus lakukan serangan-serangan yang memang kalau Mei-Ching hadir baru terjadi. Dan ini Mei-Ching tipe pemain zaman dulu ya. Dia posisinya universal walaupun middle blocker, tapi karena memang dia diandalkan bisa menyerang dari 2 dan juga 4 juga. Betul. Gagal tadi, dan set pembuka menjadi milik dari Indonesia. Cukup nyaman dengan kendali penuh, dan akhirnya satu upaya dari Megawati gagal untuk bisa dihadang. 25-12 keunggulan Indonesia atas Malaysia di set pembuka persaingan bola voli putri di grup A. Pemirsa, sudah kembali berlangsung persaingan antara Indonesia menghadapi Malaysia, dan poin pembuka sudah mampu untuk diamankan. Ayah serve, bahkan langsung ace lagi langsung ya. Ace. Membuka set kedua, dan memang ini sebenarnya pilihannya ada 2 bagi Coach Salim Suseno, mencoba untuk terus memasang pemain utama agar mereka bisa semakin mendapatkan sentuhannya di Kamboja, atau memberikan kesempatan bagi para pemain yang ada di bench. Upaya tadi dari Mei-Ching. Kali ini Ratri yang tadi di set pembuka sempat melakukan satu kesalahan untuk bisa menambah lagi poin. Kali ini tidak menyia-nyiakan peluangnya. Sangat baik untuk mencari satu area sulit untuk bisa dijaga oleh pemain Malaysia. Gagal upaya serve yang tersangkut tadi. Ya, sama seperti di set pertama ya. Serve dari Tisha terhenti karena adanya kesalahan serve yang dia lakukan. Tadi di set pertama sempat 6 poin beruntun, kali ini hanya 2 poin beruntun. 1-2 Malaysia coba untuk menyamakan kedudukan. Megawati
Kembali upaya dari Megawati. Baik sekali blok yang berujung dengan angka bertambah bagi Indonesia. Ya, masih kesulitan tampaknya memang serangan-serangan dari Malaysia tentu sangat berbeda jika kita bandingkan dengan ketika mereka menghadapi Myanmar kemarin. Kali ini Agustin Wulandari dan juga Wilda yang bergantian di posisi middle blocker juga tampil cukup baik. Kesalahan-kesalahan dalam service harus bisa di-refine, diperbaiki oleh Indonesia. Ini yang kemarin menjadi lumbung poin Thailand di set yang kedua. Bali memang tidak bisa dibendung. Medioku yang untuk kesekian kalinya nyaman untuk melepaskan spike keras. Jadi pemain yang 2 musim berturut-turut ya tampil gemilang bersama timnya Petrokimia Gresik. Di 2022 menjadi best spiker Pro Liga, di 2023 menjadi MVP bahkan. Dan terbukti best spiker dengan reputasinya dia mampu mempertunjukkan showcase kemampuannya di Kamboja. Sekaligus MVP dan memang pilihan dari Coach Alin pada pemain-pemain yang inform di Pro Liga juga sangat baik sekali. Balik peluang. Masih mampu untuk bisa dihadang. Dan justru Medioku lagi-lagi posisi sempat sulit bagi Indonesia tadi, tapi recovery yang baik membuat lagi poin justru mampu untuk bisa ditambah oleh Medioku. Dan mungkin jika ada yang bertanya-tanya ya, kenapa Wulan tidak dianggap double touch, karena memang sentuhan pertama ketika melakukan blok tidak dianggap sebagai sebuah sentuhan ketika bertahan. Jadi sentuhan pertamanya adalah ketika tadi dia mengangkat bola. Betul. 5-1 menjauh dengan 3 poin beruntun yang mampu diraih, tapi kembali kemudian kesalahan-kesalahan sendiri yang tentunya di kemudian hari di partai-partai yang lebih sulit ini akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Di Indonesia pun sebenarnya tidak banyak ya pemain yang bisa melakukan jump shot attack keras. Di tim yang dibawa kali ini ada nama Mega, Medi, dan juga Aulia Suci. Jadi memang ini 3 pemain yang saya rasa harus bisa terus mematangkan jump shot mereka agar bisa lebih baik lagi. Oh, luar biasa. Megawati begitu commanding. Dan terlalu mudah bagi dirinya untuk bisa melirik ke bidang permainan Malaysia. Defense yang lagi-lagi terbuka dan buruk membuat Megawati bisa terus memperoleh poin bagi Indonesia. Ya, sangat terbuka kita lihat setelah tadi Samantayang juga terkecoh ya dengan gerakan Agustin Wulandari yang menjadi decoy. Membuat akhirnya Mega pun hanya dijaga oleh 1 blocker ketika menyerang. Kesempatan lagi bagi Medioku tadi. Ya, gagal menyeberang kan ya serangan dari Malaysia sehingga dianggap sebagai sentuhan keempat. Lagi-lagi Malaysia masih belum bisa menciptakan angka dari attack yang mereka lakukan. 2 poin yang mereka dapat sejauh ini hanya dari kesalahan serve kita. Betul. Keadaan di set yang kedua yang tentunya semakin membuat terpuruk para pemain Malaysia. Dan tidak boleh kendor tentunya pasukan Indonesia untuk terus mendapatkan poin demi poin krusial untuk mengamankan set yang kedua. Medi tanggung tadi. Balik kesempatan bagi Indonesia. Ya, kali ini sudah dalam posisi yang sulit tadi untuk bisa mengembalikan satu bola kilat. Ya, kita lihat ada teknik blok yang kurang sempurna dari Medi. Ada jarak di antara kedua tangannya yang bisa dimanfaatkan oleh Jiatian, sang opposite andalan dari Malaysia. Dan kali ini poin kemudian didapatkan oleh Indonesia. Samantayang tadi justru melakukan kesalahan serve. Dan memang kalau kita bicara Malaysia ya, meskipun memang mereka belum menjadi salah satu negara yang mendapatkan prestasi di Asia Tenggara, tapi mereka sudah mengarah ke arah yang benar. Karena kalau kita lihat Malaysia di SEA Games tahun ini di voli putri, mereka menurunkan skuad termuda ketiga dibandingkan 8 tim yang mengikuti kompetisi ini. Dan
mereka pun sebenarnya lebih sering mengikuti kejuaraan-kejuaraan dunia junior ataupun kejuaraan-kejuaraan Asia junior dibandingkan dengan Indonesia di beberapa tahun terakhir. Ratri tadi kembali satu aksi dari dirinya yang berujung baik dengan angka yang mampu untuk bisa diraih lagi. Time out Malaysia. 3分2分他送了，只有家庭拿1分钟，其他都是密码。我们攻的人不敢去攻的话，我们只可以用手，可是你又守不住我。哦，所以我再重复多一次，给攻的人你一定要很有把握，你不可以一直给他做 free ball 了，你给他做 free ball 就是你给他打而已。还有再重复多一次，开球不要开不准那个人，杀球不要杀不准那个人，打位置来打。 Perbincangan cukup serius terjadi di tim Malaysia untuk berupaya mencari solusi dalam keadaan yang semakin membuat mereka terhimpit. Tertinggal 7 poin. 10-3 ini jarak yang cukup nyaman bagi Indonesia, Reza. Dan yang terpenting bagi Malaysia adalah menikmati pertandingan ya. Ini yang belum kita lihat dari mereka. Menang atau kalah memang pasti akan ada dalam sebuah pertandingan, tetapi bagaimana mereka menikmati kesempatan yang sebenarnya jarang mereka dapatkan menghadapi pemain-pemain berkualitas di Asia Tenggara seperti dari Indonesia dan juga Thailand. Mei Ching terus berupaya dan di kesempatan kedua mampu untuk bisa mengamankan poin bagi Malaysia setelah time out tadi. Ini serangan yang sebenarnya sangat jarang kita saksikan ya. Bola open spike tapi dari seorang middle blocker. Ini serangan yang biasanya akan diarahkan dari posisi 2 atau 4, tapi kali ini karena memang Mei Ching posisinya di tengah, diarahkannya ke posisi 3. Oh, sayang tadi, padahal sudah bermula dari satu bump atau pass yang sangat baik dari Ratri. Ya, 2 poin setelah timeout didapatkan oleh Malaysia. Tentu Indonesia kali ini harus bisa kembali fokus. Lagi-lagi kita harus menunjukkan mental di mana kita bisa memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan agar bisa terbiasa tentunya kemudian di fase-fase akhir kompetisi tentunya. Tidak bisa diarahkan dengan baik tadi. Sepertinya satu upaya yang intensinya apik tapi outcome-nya tidak sesuai dengan harapan. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang ya, tadi ketika posisi badan dari Wilda sebenarnya sudah turun, bolanya baru ke atas sehingga akhirnya tidak mampu menyerang dengan sempurna. Gagal Wilda Nurfadila untuk bisa nambah angka. Terpangkas keunggulan dari Indonesia, tapi kemudian langsung terhenti lagi. Jadi sama dengan set pertama ya, ada kesalahan antara Tisha dengan Wilda, tetapi kemudian mereka terus mencoba dan pada kesempatan berikutnya pun lagi-lagi Wilda mendapatkan poin. Ini memang pemain yang cukup bisa diandalkan dalam melakukan quick attack, bahkan di Pro Liga 2023 menjadi middle blocker dengan jumlah poin terbanyak. Ace kembali didapatkan kali ini oleh Indonesia. Lagi-lagi ada masalah receive serve dari Malaysia yang juga tak kunjung usai. Serve dari Medioku, dan ini tentunya adalah hal-hal basic dalam permainan volley yang menjadi terus kesalahan-kesalahan yang tidak boleh diulang oleh para pemain Malaysia. Dan ace kembali 2 kali ya kita lihat Angelia melakukan kesalahan, satu kesalahan penerimaan serve, yang satu kesalahan pengamatan bola. Kita lihat bola jelas tadi masih ada di dalam dan ace beruntun didapatkan oleh Medi. Yang tadi Angela Tang, Mei Ching. Ratri kali ini ruang lagi bagi Indonesia. Tidak disia-siakan kali ini oleh Wilda Nurfadila. Ya, dan untuk melihat seberapa besarnya peran dari Mei Ching di tim ini adalah dengan melihat bahkan ketika melakukan receive serve pun Mei Ching tadi yang melakukan receive. Padahal middle blocker ini biasanya pemain yang tidak pernah dilibatkan dalam melakukan receive serve. Britney Tie masuk menggantikan Irene Sia.
dari Mei-Ching. Keras tadi, upaya dari Ratri masih bisa dikembalikan. Oh, sayang. Melebar jauh tadi aksi dari Wilda Nurfadila. Ya, kembali ada kesalahan menyerang ya dari variasi quick yang coba dijalankan. Memang ada instruksi khusus tampaknya ada di set kedua ini dari Coach Salim untuk mencoba lebih banyak melakukan serangan quick untuk bisa mendapatkan sentuhan terbaik dan chemistry ya, antara center dengan quicker. Tidak disia-siakan kali ini. Ratri. Ya, cukup baik performa dari Ratri di laga kali ini, pemain kelahiran Karawang yang memang juga bisa dibilang generational talent ya di voli putri Indonesia. Bahkan dia sudah bermain di Proliga pun dari usia-usia 16-17 tahun. Ya. Dan lihat Airin sudah kembali masuk ya, hanya untuk 2 poin dari kita Britney bermain. Mei-Ching kali ini 8-15. Ya, lagi kita melihat serangan-serangan open spike tapi dari posisi middle blocker. Ya. Posisi yang sebenarnya biasanya hanya melakukan serangan quick. Balik peluang bagi Indonesia dan lagi bisa dimanfaatkan dengan jeli untuk menambah perolehan poin. Agustin Wulandari tadi. Ya, tampak jelas ya di kali ini memang ada instruksi khusus saya rasa dari Coach Salim Suseno untuk terus mencoba memaksimalkan variasi quick karena memang dengan menghadapi serve dari Malaysia yang tidak terlalu menyerang ya, kita selalu bisa melakukan precision dengan baik sehingga pola quick ini bisa berjalan banyak pada hari ini dibandingkan dengan laga kemarin menghadapi Thailand. Iya. Dan jaya para pemain Malaysia memudahkan quick untuk bisa dikembangkan oleh Indonesia, tapi kali ini angka mampu untuk dicuri oleh Malaysia. 9-16. Ya, ada sedikit keberuntungan kali ini ketika Jiatian melakukan serangan, bolanya berbelok setelah menyentuh net dan cover blok ya dari para Indonesia tadi kurang siap. Momentum coba digapai Malaysia, tidak terlalu lama dihentikan lagi oleh Megawati, dan ini bukan kali pertama Megawati melakukan upaya seperti ini. Dan inilah yang diharapkan dari sosok opposite hitter ya. Ya. Jadi ketika ada bola-bola setengah matang pun akhirnya bisa dia goreng agar bisa tetap menjadi poin. Dan tadi kita lihat bolanya pun sebenarnya hanya diangkat oleh setter, tetapi Mega masih bisa melakukan serangan dengan sangat mematikan. Iya, kemampuan kill yang memang dimiliki oleh Megawati luar biasa. 17-9 sudah. Oh, kali ini satu kesempatan yang benar-benar membuat pertahanan Malaysia pontang-panting karena lagi-lagi angka mampu diraih Megawati. Ada touch out ya. Kali ini kita lihat ketika Mega menyerang dia bisa dengan tenang lagi-lagi membidik area pertahanan lawan, dan kali ini mulai ada pergantian dari Coach Salim Suseno, sesuatu yang saya rasa juga harus dilakukan ya. Karena pemain-pemain cadangan pun harus mendapatkan menit bermain agar siap ketika nantinya dibutuhkan. Hani Budiarti sudah masuk menggantikan Medioku. Pergantian antara dua pemain yang berada satu tim di Proliga 2023 di Petro. Oh, ace dari Ratri. Terus mengesankan penampilan Ratri Wulandari di pertandingan kedua bagi Indonesia menghadapi Malaysia. Tunggu double digit 19-9 Indonesia. Time out terjadi lagi di lapangan. Dalam perbincangan time out tim Malaysia seperti memang banyak sekali hal-hal yang terus coba diperbaiki. Kesalahan yang jelas nyata terlihat di lapangan permainan, dan ada level yang berbeda memang yang ada kata-kata di Reza, dan ini
terbukti sejauh ini dengan tanpa kendala berarti Indonesia sudah kembali mampu meraih keunggulan nyaman di set kedua. Ya karena memang Malaysia sejauh ini belum bisa menyelenggarakan liga dengan reguler ya. Tentu kompetisi nasional pun jadi salah satu hal yang bisa menggambarkan bagaimana kekuatan tim. Karena kalau kita bandingkan tentunya dengan tim-tim yang memiliki timnas kuat di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan juga Indonesia, tentu Malaysia masih cukup jauh sebenarnya. Kali kesempatan Megawati, luar biasa aksinya, dan ini yang kita harapkan terus terpupuk semangat, motivasi, dan juga penampilan yang grafiknya meningkat dan terjaga konsisten bagi Megawati. Ini pertandingan yang dimanfaatkan dirinya untuk bisa menambah lagi PD. Dan yang harus dicontoh dari Megawati adalah selain dia mampu tampil dominan di lapangan, tapi dia juga memikirkan akademisnya ya. Meskipun dia tentu punya karir yang sangat panjang menjadi pemain profesional, tapi dia pun memikirkan pendidikannya. Bahkan dia juga sudah lulus di program studi manajemen. Ini tentunya hal yang juga harus dicontoh oleh junior-juniornya. Kembali dilepas begitu saja. Serve yang dilayangkan oleh Ratri. Ini juga salah satu talenta spesial Indonesia yang tentu harus kita kembangkan. Ratri juga punya kans yang cukup besar di beberapa tahun yang akan datang untuk bisa berkarir di luar negeri. Bahkan di usianya masih 21 tahun pun ini sudah SEA Games ketiganya. Luar biasa, begitu mudanya dia memulai perjalanan bersama dengan tim bola voli putri Indonesia dan juga di level klub. Lagi Megawati. Dan setiap kali Megawati mendapatkan kesempatan untuk bisa melepaskan pukulan keras, ini sudah menjadi mimpi buruk bagi para pemain Malaysia yang seolah kebingungan bagaimana menghentikan upaya yang begitu apik yang terus dijaga oleh Megawati. Ya tentu kita akan tunggu ya nanti di set ketiga dia apakah tetap dengan starting six yang sama atau nanti bakal ada rotasi, karena masih ada beberapa pemain yang belum bermain pada hari ini seperti Arneta dan juga Aulia Suci. Ya. Ya, blok berbuah angka sangat baik tadi. Ya, kita lihat ini dalam tren ulang, bahkan juga begitu tangguh dalam menggalang blok Megawati. Terus menjadi mimpi buruk bagi Malaysia kali ini, dan kita lihat kayaknya juga untuk pertama kalinya masuk ya, ini outside hitter cadangan dari Malaysia, Bonwoy. Arneta masuk, ini pergantian yang Anda katakan tadi bisa dilakukan oleh Coach Alim Suseno menggantikan Tisha. Ini posisinya setter dan memang penting ya bagi setter untuk bisa mendapatkan ritme pertandingan. Jump serve dari Ratri yang lagi-lagi berbuah ace. Ya bahkan sudah set point kali ini Adi. Kita lihat kali ini dengan sebuah cara yang berbeda ya. Setelah sebelumnya dengan pukulan-pukulan keras, kali ini Ratri hanya memutar bola. Ini juga salah satu teknik yang bisa mengecoh lawan ketika lawan sudah lebih dulu bersiap di baseline. Akhirnya bola dijatuh di depan wajah lawan. Set point bagi Indonesia. Kesempatan pertama akankah diselesaikan oleh Ratri. Langsung berbuah kemenangan di set kedua. Semakin cepat laga ini berakhir, tentunya semakin banyak waktu beristirahat yang sangat penting didapat oleh pasukan Indonesia. Kembali dominan dalam melakukan serve, berbuah angka yang mengakhiri set kedua. Set ketiga tidak lama lagi akan berlangsung dan kita harapkan mampu diselesaikan tugas dari para pemain Indonesia untuk bisa mengamankan secepatnya kemenangan dari pertandingan kedua mereka yang bergabung bersama Malaysia di grup A. Variasi tadi Ratri coba dengan spike keras, matching kali ini bagi Malaysia. Kembali Ratri. Angka untuk Indonesia. Ya, bola dianggap tidak melewati net ya tadi.
Walaupun tampaknya akan langsung coba di-challenge kayak ini oleh Malaysia di poin pertama. Ya, memang ada sentuhan dari Ratri dan challenge yang saya rasa akan berhasil dari Malaysia. Betul. Dan ini artinya karena tadi bolanya belum mati, maka jika challenge berhasil dari Malaysia, bola akan dijambol dan serve dari Malaysia nanti akan diulang dengan skor tidak bertambah bagi kedua tim. Dan kita lihat tadi di set yang ketiga ini hanya ada satu pergantian ya dari Indonesia. Hani Budiarti tetap ada di lapangan menggantikan Medioku, dan kalau saya coba menerka ya, tampaknya memang ini nama Medi atau Hani ini jadi nama terakhir yang masuk ke starting six. Secara kekuatan memang agak mirip dan memang keduanya pun layak jika dijadikan sebagai pilihan utama. Setelah review tadi, block touch. Ya, jambol dan serve harus diulang ya. Ini kalau kita lihat scoreboard pertama untuk Malaysia. Walaupun seharusnya memang bola dijambol dan poin tidak bertambah pada kedua tim. Karena memang wasit menghentikan pertandingan pun bukan salah Indonesia ya. Sudah diperbaiki. Masih 0-0 untuk memulai set ketiga. Mei-Ching tadi. Luang lagi dan Bali. Angka pembuka mampu dipersembahkan oleh Hani Budiarti. Ini juga jadi salah satu pemain yang paling berpengalaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ini adalah SEA Games ketiganya. Dia juga sempat bermain di Asian Games 2018. Dan lagi-lagi kita melihat ya, seberapa bergantungnya Malaysia kepada sosok pemain andalan mereka, Mei-Ching. Ini pemain biasanya kan middle blocker di belakang akan diganti libero, tapi Mei-Ching tetap ada di lapangan untuk membantu receive ternyata. Serve dari Ratri. Terus konsisten. Kesalahan lagi. Secara berulang terus saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemain Malaysia memberikan angka bagi Indonesia. Ya, quick tadi coba dilakukan oleh Lee Jeru. Ini pemain termuda di tim Malaysia untuk SEA Games kali ini. Usianya masih 17 tahun. Ya, satu upaya quick yang gagal. Ini bukan kali pertama juga dilakukan oleh para pemain Malaysia yang memang offense mereka sejauh ini sangat buruk. Tapi kemudian ada Mei-Ching. Effortnya tadi menyentuh garis terluar. Ini juga sesuatu yang saya rasa mungkin pemirsa akan sangat jarang untuk bisa melihat seorang middle blocker melakukan back attack. Ya. Kita lihat Mei-Ching itu sebenarnya hanya menaruh bola ya ke posisi 5 dan masih jatuh di atas garis. Karena memang sangat jarang ada middle blocker yang bisa punya kemampuan back attack ya. Mungkin yang saya ingat ada nama Lucas Satkam di timnas Brazil. Medi memulai set ketiga sebagaimana dia beraksi di set pembuka dan kedua. Medioku terus bisa memberikan adisi yang sangat positif bagi skuad Indonesia dengan lagi mendulang poin 3-1. Dan memang penting memiliki hitter dengan tipe-tipe yang berbeda ya. Mega dengan power yang dia miliki, kemudian Medi ini tipe yang cerdik ya. Dia biasanya mengincar touch dari blocker lawan. Kemudian juga ada Ratri yang memang kalau kita lihat ini punya kemampuan dalam cross spike. Dan ini yang tidak dimiliki oleh Malaysia sejauh ini. Dan di setiap posisi yang coba Anda ceritakan tadi Reza, semuanya Mei-Ching yang lakukan. Cross spike Mei-Ching, quick Mei-Ching, back attack pun Mei-Ching ya. Dan kita lihat ketika mereka tidak menyerang dari Mei-Ching, serangannya pun langsung terhenti. Ya, walaupun kalau kita lihat sepertinya di set yang ketiga ini Mei-Ching tidak bermain sebagai middle blocker ya. Tampaknya kali ini dia bermain sebagai outside hitter. Betul, dia berposisi sebagai outside hitter dan sudah mengambil ancang-ancang untuk melakukan satu spike keras tadi. Kali ini gagal, Medioku. Kesempatan yang dimanfaatkan dengan baik oleh defense dari Malaysia. Ini salah satu hal yang memang harus diperbaiki oleh Medi di masa-masa yang akan datang juga ya. Medi tidak terlalu nyaman ketika dia mendapatkan bola-bola open spike. Dan kita lihat tadi ketika dia melakukan open spike pun akhirnya dia tidak bisa mencari celah dan bisa dibaca oleh blocker lawan. 2-4 tertinggal Malaysia. 5 bertambah lagi poin. Dan ternyata di set ketiga Hani tidak menggantikan Medi.
dia menggantikan posisi dari Mega. Artinya Hani akan mencoba bermain sebagai opposite, menyerang lebih banyak dari posisi 1 dan juga 2 karena Hani juga tipe pemain yang bisa bermain di 2 posisi ya, offside dan juga opposite. Hani Budiarti masuk dari bench langsung memberikan satu penampilan yang baik. Mei Ching. Ya, rasanya ini pilihan terbaik, Adi, bagi Malaysia untuk mengubah posisi dari Mei Ching karena jika Mei Ching tetap menjadi middle blocker, artinya Malaysia ketika menyerang akan tumpul ya. Dan kita lihat kayak ini di set ketiga secara attack ada sedikit perubahan, ada sedikit perbaikan dari mereka. Meningkatkan intensitas serangan mereka Malaysia, tapi kemudian memberikan lagi kesempatan bagi Medioku. Ini bola-bola Medi memang bola-bola set cepat, tapi sekali lagi Medi tidak bisa hanya satu dimensi ya dalam menyerang. Dia harus bisa segala macam serangan karena dia pun akan diuji nanti ketika berlaga di Liga Korea. Sementara itu kali ini masuk pemain termuda di skuad Indonesia untuk SEA Games Kamboja 2023, Aulia Suci Nur Fadila baru saja ditampilkan oleh Coach Alim Suseno, bisa hadir di set yang ketiga. Lagi peluang bagi Mei Ching dan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Mei Ching begitu presisi untuk bisa mengakali pertahanan dari Indonesia. Ya, 75% artinya ya poin dari Malaysia sejauh ini dari Mei Ching, 3 dari 4, dan rasanya inilah kesempatan terbaik bagi Indonesia menguji blok karena akhirnya mereka mendapatkan tekanan yang lebih. Gagal tadi. Memang sulit sekali untuk bisa menjaga momentum bagi Malaysia. Perolehan poin beruntun, tapi kemudian diakhiri dengan kesalahan sendiri dari serve yang ditampilkan oleh Mei Ching. 7-4, berjarak 3 angka saja keunggulan Indonesia. Malaysia tentunya harus bisa mengamankan set ketiga untuk memperpanjang nafas mereka di pertandingan kali ini. Oh, upaya dink dari Mei Ching, Ratri. Baik tadi, tidak menyia-nyiakan peluang. Angela Tang. Ya, mulai membaik ya, kita lihat serangan-serangan dari Malaysia. Kali ini Angela juga bisa turut mendapatkan poin. Mulai alat juga, kita lihat bagaimana Malaysia dalam melakukan pertahanan. Tentu inilah ujian sesungguhnya bagi Indonesia. Set ketiga harus bisa tampil lebih decisive lagi para pemain Indonesia, tapi tentunya ketika keadaannya mungkin bagi Malaysia sudah nothing to lose, mereka mencoba beberapa variasi baru. Coach Fu Yeon bahkan memindah, merotasi Mei Ching dan juga dengan Angela Tang. Kali ini Mei Ching lagi-lagi poin keempatnya di set ketiga. Ya memang Mei Ching bukan pemain sembarangan ya. Ketika di Challenge Cup pun dia menjadi best outside hitter saat itu. Ketika di 2022 membawa Malaysia berada di peringkat ketiga FVC Challenge Cup. Tapi sayangnya memang Malaysia gagal untuk terus mempertahankan momentum ya. Paling banyak mereka mendapatkan poin beruntun hanya 2. Tapi setelah itu akan ada kesalahan sendiri yang hadir. Britney, kesalahan tadi. Dan kali ini masuk di posisi setter, ada pergantian. Arneta masuk menggantikan Tisha. Ini juga pemain muda yang cukup istimewa performanya di Pro Liga 2023. Tidak ada yang menyangka Arneta bisa menjadi best setter. Bahkan kali ini langsung mendapatkan debut tim nasional. Arneta Amelian. Dan langsung disajikan tadi bagaimana dia men-set up pertandingan dengan baik. Memberikan kesempatan bagi Ratri untuk bisa melepaskan satu pukulan keras tadi. Ya memang sebenarnya setter jadi salah satu posisi di mana Indonesia tidak ada satupun pemain yang konsisten di level klub ya. Bahkan semua tim yang lolos ke Final Four setternya posisinya selalu bergantian. Dan akhirnya Coach Alim pun lebih memilih untuk memanggil setter muda agar kemudian setter muda ini yang diharapkan bisa semakin matang. Gagal dan kembali satu kesempatan untuk menambah poin.
Ini juga salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Arneta. Float serve-nya begitu mematikan, kita lihat tekniknya begitu baik, eksekusinya pun berjalan dengan baik. Bolanya benar-benar turun ketika sudah melewati net, sehingga menyulitkan receiver lawan tadi. Balik peluang bagi Ratri, dan lagi-lagi pemandangan yang menjadi satu kebiasaan bagi kita melihat Ratri dengan agresif. Balik pukulan kerasnya tidak mampu dihadang oleh defense dari Malaysia. Time out. Memang terus saja Coach Alim dengan menampilkan setter mudanya di laga kali ini di set ketiga, yaitu Arneta. Ya, berbicara tentang Arneta tadi, Reza, setter muda dari Indonesia, dan bagaimana juga sebuah fondasi dalam pertandingan bola voli ketika setter ini nyaman diberikan pass. Tentunya akan membuat dia semakin percaya diri untuk bisa memberikan yang terbaik untuk tim, dan itu coba disajikan oleh Arneta di pertandingan set ketiga. Jadi memang kemarin Arneta ataupun Tisya mengalami malam yang tidak mudah ya, karena receive dari Indonesia bermasalah. Bola keduanya biasanya ini setter tidak mendapatkan bolanya kemarin di posisi 3, di mana posisi setter biasanya berada. Jadi mereka kemarin harus bekerja keras, dan ini ketika bisa bermain dengan nyaman pun kita lihat sebenarnya kualitas sesungguhnya dari Arneta dan juga Tisya. Bahkan Arneta baru masuk sekarang sudah 2 ace dia dapatkan. Kembali ya, bagaimana semakin nyaman Arneta untuk bisa set rekannya Ratri, dan ini adalah tentunya kombinasi yang diharapkan terus bisa progresnya membaik dari game ke game bagi Indonesia. Dan kita masih menunggu tentunya rotasi-rotasi lain dari Coach Alim ya, karena di bench pun sebenarnya masih ada nama Cynthia di posisi middle blocker yang belum mendapatkan menit bermain pada siang hari ini. Mampu diblok tadi, masih ada kesempatan bagi Indonesia. Ratri lagi. Angela Tang masih hidup bola, dan Ratri coba untuk mengincar backcourt dari Malaysia tadi, tapi panjang upaya dari Ratri. Ya, ini tampaknya ada sedikit miskomunikasi antara Ratri dengan bench ya, di mana Coach Alim mengambil challenge, padahal tadi Ratri juga mengaku bolanya keluar. Ratri tadi tidak mengharapkan pelatih mengambil challenge memang. Tapi tentunya challenge sudah dilayangkan dan akan direview real time. Tadi terlihat memang panjang satu upaya dari Ratri. Oh, ternyata masih masuk. Menyentuh garis. Iya, kali ini tampaknya yang on fire bukan hanya para pemain di lapangan, Adi, tetapi ternyata coaching staff juga. Bagaimana ketika pemain bahkan di lapangan tidak... Bola masih menyentuh garis, dan akhirnya betul sekali 15-6 kali ini. Keunggulan di set ketiga semakin sulit bagi Malaysia. Substitution. Dan tampaknya Cynthia masuk lebih awal ya. Sepertinya Coach Alim menunggu tadi agar rotasi menempatkan mungkin Cynthia berputar lebih dulu ya, atau Agustin Wulandari tadi berputar lebih dulu ke posisi 1, tapi tampaknya kali ini Cynthia masuk karena serve-nya pun tidak berpindah-pindah dari tangan Arneta. Bahkan sejak dia masuk pun sudah ada 3 ace yang dicatatkan. Arneta dengan float serve yang berbahaya, kemampuan untuk bisa melayangkan bola ke bidang permainan lawan istimewa dimiliki dirinya. Juga gagal Angela Tang. Ya, kita lihat ini satu dari sedikit ya fans dari Malaysia yang datang, dan dia juga tampaknya cukup menikmati jalannya pertandingan meskipun Malaysia masih tertinggal. Sorry, ternyata masuk tadi. Saya melihat bola tidak melewati net. Ternyata bloknya gagal sehingga angka bagi Malaysia, tapi kemudian langsung berbuah lagi kesempatan untuk menambah angka dari Cynthia Mauludina.
Dan Sinsin menjadi pemain termuda di SEA Games tahun lalu. Kali ini jadi yang kedua termuda. Luar biasa, kita lihat bagaimana usianya pun sebenarnya masih baru 20 tahun pada bulan Juni nanti, tetapi sudah 2 kali dia mengikuti SEA Games. Dan ini pemain terakhir yang masuk untuk Indonesia hari ini. Ya, Nandita Salsabila. Ya, Nandita baru masuk karena tadi memang cukup lama ya. Arneta memegang bola dan berarti tidak ke posisi 1 juga. Ya, touch out kali ini. Poin untuk Malaysia. Lagi-lagi secara menyerang memang kita lihat ada perbaikan dari Malaysia di set ketiga. Tetapi justru receive serve mereka menjadi lebih buruk ya kali ini. Angela Tang. Mengamankan poin dan akan melakukan serve bagi Malaysia, tertinggal dengan jarak 8 poin. Kembali mampu mempersembahkan angka. Ya, komunikasi yang kembali kurang terjalin sebenarnya dari Indonesia ya. Lagi-lagi harus butuh waktu tentunya untuk bisa mematangkan skema-skema serangan. Karena tadi Hani memang bergerak masuk ke posisi 3, tapi Sinsin tidak membaca hal tersebut. Dia juga ada di posisi 3 sehingga cukup bertumpuk tadi. Ini yang diharapkan akan terus bisa diperbaiki dari pertandingan ke pertandingan dengan semakin nyamannya para pemain berkomunikasi dan positioning mereka di lapangan juga akan semakin baik. Ya, dan sayangnya sebenarnya Indonesia di voli putri ini hanya membawa 12 pemain ya, walaupun ada 14 pemain yang disiapkan. Terpaksa memang nama Mira Suci dan juga Dita Azizah tidak didaftarkan dalam pemain untuk SEA Games karena memang dari pemerintah ini hanya menyiapkan untuk 12 pemain. Masih hidup bola dan akhirnya angka menjadi milik dari Indonesia lagi, padahal di posisi yang sudah cukup sulit tadi Reza. Kita lihat cover spike yang dilakukan ya 2 kali tadi. Ini dia apa yang dilakukan oleh Hani Budiarti, berhasil kembali mengangkat bola dan cukup beruntung sebenarnya bola tadi juga tidak menyentuh tangan dari Wilda ya. Karena kalau tadi Wilda ikut menyentuh bola jadi sentuhan keempat ketika dia menyerang. 28. Ya, kita lihat pun matching ketika bermain sebagai hitter pun memang tidak nyaman. Dia dalam melakukan receive. Kita lihat Sinsin juga terus mengarahkan serve-nya kepada matching dan lagi-lagi matching tidak nyaman bermain di posisi ini untuk terus menerima serve dari lawan. 28. Kita berharap terus bertambah dengan cepat, tapi tidak dengan cara demikian. Serve yang kurang sempurna tadi coba dilakukan oleh Cynthia Maulidina. Masuk. Ya, Wilda kali ini kembali lawan serangan. Dan memang Wilda jadi satu-satunya nama yang tidak dirotasi di set yang ketiga karena memang tidak ada penggantinya, Adi. Ini seharusnya dia dilapisi oleh Mira Suci dan sekali lagi cukup disayangkan Mira Suci tidak bisa didaftarkan untuk SEA Games kali ini. Padahal cukup vital juga kalau memang roster diisi lengkap, tidak dengan 2 spot yang bolong karena dikhawatirkan dengan pertandingan-pertandingan yang begitu banyak, ada kendala cedera dan juga fitness para pemain, ada juga gangguan dari illness yang bisa membuat sebenarnya rotasi bisa dilakukan lebih banyak oleh Coach Allen Suseno. Memang kalau untuk middle blocker sebenarnya dengan 3 cukup ya, tetapi libero ini mungkin jadi masalah jika nanti ada yang bermasalah dari Indahyani. Time out dari Malaysia. Ini menjadi tentunya sisa-sisa asa yang coba dijaga oleh tim Malaysia untuk terus tampil kompetitif dan bahkan mungkin mereka sudah beranggapan pertandingan ini sudah usai, tapi masih ada laga-laga berikutnya bagi mereka untuk bisa
memperbaiki penampilan dan juga sudah ada kemenangan yang diraih Ya. di game pembuka mereka, Reza. Lebih baik dibandingkan ketika 2021 Ya. ketika mereka dari 4 pertandingan semuanya kalah, dan memang Malaysia pun jika terhenti di fase grup tidak akan berhenti langkah mereka karena nanti akan ada classification match untuk menentukan peringkat kelima Ya. hingga peringkat ke-8, dan ini yang sebenarnya saya cukup apresiasi Adi dari SEA Games kali ini karena memang ini adalah sebuah upaya bagi voli Asia Tenggara untuk maju bersama. Ya. Jadi ketika tim-tim sudah tidak bisa lolos ke semifinal, mereka pun masih akan memainkan jumlah game yang sama dengan tim yang bahkan menjadi juara. Mei Ching. Satu respons coba disajikan oleh Mei Ching dan Malaysia. Terpaut 12 angka, tapi masih terus menunjukkan penampilan dengan semangat tinggi. Ini bisa memberikan kesan positif bagi sang pelatih yang memang terlihat begitu kecewa sejak pertengahan pertandingan kali ini. Ya, tantangan bagi Malaysia tentu saja menghadirkan dan menciptakan matching-matching berikutnya, Adi. Ya. Karena umur dari matching pun sudah tidak muda lagi. Dia sudah berusia 27 tahun. Jadi tentu regenerasi juga harus segera dilakukan oleh Malaysia. Ini sudah mereka lakukan memang dengan menghadirkan banyak pemain muda, tetapi belum ada yang kelasnya seperti matching. Ya. Arneta tadi gagal. Wen Wei masuk lagi menggantikan Chia Hui. 11-22. Ya, lagi-lagi serangan yang tidak menjadi poin bagi Indonesia. Beruntung kali ini bagi mereka karena serangan Mei Ching kali ini terlalu melebar. 23-11. Kita lihat Indonesia semakin dekat untuk bisa memenangkan pertandingan, dan lagi-lagi ujian sesungguhnya adalah ketika kita sudah bisa lolos ke semifinal nantinya setelah melewati hadangan Malaysia dan mungkin juga besok Myanmar. Kita harus bisa lebih solid dan lebih baik lagi bermain ketika semifinal, entah siapapun yang dihadapi, walaupun kemungkinan besar adalah Vietnam tentunya. Esok Indonesia akan ditantang oleh Myanmar, juga menjadi pertandingan pertama yang akan berlangsung di Olympic Hall Phnom Penh. Gagal tadi untuk bisa mendulang poin 12-23, masih memperpanjang nafas Malaysia di persaingan kali ini. Pemain-pemain yang ikut ke SEA Games pun sebenarnya tidak bisa duduk dengan tenang ya, karena setelah ini pun ada banyak event yang diikuti oleh timnas voli putri. Jadi kalau mereka performanya tidak terlalu meyakinkan di SEA Games kali ini, masih akan ada banyak pemain yang juga siap untuk mengambil tempat tersebut di event berikutnya. Karena bulan depan pun mereka akan langsung bermain lagi di Challenge Cup yang dilaksanakan di Gresik. Match point kali ini untuk Indonesia, unggul nyaman 12 poin. Dan langsung diselesaikan. Dominasi dari Indonesia yang tersaji sejak awal terjaga dengan konsisten, dan ini tentunya satu gambaran memang dari perbedaan kelas Indonesia menghadapi Malaysia di bola voli putri SEA Games 32 Kamboja. Kemenangan 3 set langsung menjadi obat yang cukup mujarab untuk bisa tentunya melupakan kekalahan kemarin menghadapi Thailand, Reza.